Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya Ika di channel Rahma Lilika. Terima kasih teman-teman yang sudah klik video ini. Semoga teman-teman sehat selalu, dipermudahkan urusannya, impian serta keinginan segera tercapai. Amin. Masya Allah, saya suka ya lihat pohon begini ditiup angin gitu ya. Itu termasuk salah satu cara tumbuhan bertasbih kepada Allah, Masya Allah gitu ya. Jadi makhluk hidup itu nggak hanya kita, nggak hanya manusia yang hidup gitu ya, tetapi tumbuhan, hewan itu juga termasuk makhluk hidup yang punya rasa, yang punya feeling gitu ya. Jadi kalau diperlakukan tidak baik pun akan merasakan apa yang kita rasakan gitu ya. Jadi kalau kita punya tanaman, punya peliharaan, itu sebaiknya dirawat dengan baik. Masya Allah, seger ya pemandangannya. Dan ini daunnya itu ditiup angin itu kayak seneng gitu. Saya tuh seneng lihat yang hijau-hijau ya, karena saya itu kan pakai kacamata, dan orang pakai kacamata itu pengobatannya, saran dari dokter itu melihat yang hijau-hijau, boleh hijau tua atau hijau muda. Tapi kalau yang kotak kertas itu pilih warna merah ya tentunya ya, yang 100.000. Kalau yang hijau 20.000 ya milih yang merah aja deh. Enggak bercanda teman-teman ya. Jadi ini gimana kabarnya teman-teman? Terima kasih ya sudah klik video ini. Untuk teman-teman yang udah komen, untuk teman-teman yang sudah kunjung, yang sudah meluangkan waktunya untuk melihat channel saya, terima kasih kunjungannya. Semoga perbuatan teman-teman mendapatkan amal baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ini ya, ada peliharaan ikan ini. Nah, kira-kira gimana sih Islam memandang ikan, atau maksudnya memelihara ikan tuh gimana gitu loh. Karena kan kalau ikan itu kan habitatnya mungkin di laut, di sungai, yang katakanlah lebih luas lah gitu ya. Nah, tapi kalau dimasukkan kolam kan otomatis lebih sempit. Nah, itu apakah mengakang atau gimana gitu ya. Jadi, agama Islam itu kan ada dasarnya kan mengajarkan cinta dan kasih sayang gitu ya. Jadi nggak hanya sesama manusia aja gitu kan, tapi juga sesama makhluk hidup yang lain, termasuk tumbuh-tumbuhan dan jenis hewan, dan ikan ini termasuknya. Nah, kalau sekilas gitu kan, apakah kita membatasi ikannya? Karena kan harusnya ikannya berada di alam bebas ya, di sungai, di laut gitu ya. Apalagi jika ini kan kolam lumayan luas ya, ikannya bisa bergerak gitu. Kalau di akuarium yang hanya satu kotak berapa ya biasanya, nah gitu, karena tidak sebesar sungai, danau atau lautan. Yang jadi pertanyaan, apakah ini menyiksa ikan atau berbuat zalim kepada ikan atau gimana? Menurut teman-teman gimana? Boleh komen di bawah ya. Nah, kalau menurut saya, ya nggak saya sih ya, kayak saya mengumpulkan dari beberapa sumber gitu ya, itu pada prinsipnya Islam itu bukan mengekang atau membatasi gitu ya, tapi itu memperbolehkan dengan syarat tidak menyakiti atau menganiaya gitu. Jadi misal nih kita pelihara ikan gitu ya, maka kita merawatnya dengan cara yang baik, dengan tata cara pemeliharaan ikan yang benar gitu ya. Jadi nggak sengaja disakiti atau dilempar-lempar batu atau ditusuk-tusuk kayu ya, kecuali udah mati gitu ya, mau dibakar ya ditusuk pakai kayu ya. Tapi kalau mau masih hidup disiksa kayak itu ya, ya kasian banget gitu ya. Jangankan ikan, kita aja juga punya kemanusiaan, peri kemanusiaan gitu gak sih. Jadi intinya kita merawatnya dengan baik lah gitu. Nah, kemudian karena kita itu kan memelihara gitu ya, maka kita juga berkewajiban untuk memberi makan dan minum. Beda dengan ikan yang ada di sungai, di laut, di danau, itu kan mereka bebas gitu ya, alam luas gitu. Mereka bebas untuk nyari makanan minum. Tapi karena ini udah di bawah pemeliharaan kita, maka kita berkewajiban untuk memberi makan dan minum gitu. Secara teratur ya, 3 kali sehari, karena ikan nggak berpuasa. Cie, yang bentar lagi mau bulan Ramadan, ya Allah, bulan depan udah bulan Ramadan ya. Tinggal menghitung hari.
Kita harus berbahagia dengan bulan Ramadan. Ketika nafas, ketika setiap aktivitas dinilai ibadah, ketika ibadah sunnah dihitung pahala ibadah wajib, dan ketika pahala ibadah wajib dilipat gandakannya. Yuk mari teman-teman kita semangat menyambut Ramadan ya, karena di sanalah panennya pahala. Ya Allah, amazing gitu. Duduk pun dinilai ibadah, berdiri nyapu ya ibu-ibu, bunda-bunda semuanya nyapu dinilai ibadah, ngepel, masak sahur gitu ya, apalagi sholat duha, sholat sunnah gitu ya, apalagi sholat wajibnya, Masya Allah, tahajud, tarawih, sedekah subuh ya, jangan lupa sedekah subuh berapapun itu disedekahkan. Masya Allah, manfaatnya ibadah. Pokoknya kalau Ramadan itu kita harus bergembira. Ya begitu ya teman-teman. Oh ya, balik lagi ya ke ikan tadi ya. Ikan, jadi kalau menurut saya boleh memelihara, bukan membatasi atau mengekang, enggak, karena kan kita juga perlu ikan gitu ya. Jadi lebih baik kalau hobi gitu ya, kalau hobinya seger gitu ngeliat ikan pagi-pagi setelah sholat subuh, sambil menunggu matahari terbit gitu kan, terus membaca al-waqiah, ngeliat ikan duduk-duduk di teras gitu ya, kayaknya seneng gitu ya. Ya gitu ya. Jadi kalau itu kembali ke tujuan memeliharanya gitu ya. Kalau untuk diperjualbelikan dengan cara yang benar itu malah dianjurkan. Atau sebagai hiasan di dalam rumah atau di taman seperti ini boleh banget. Tapi yang jelas tidak boleh menyiksa atau tidak boleh merugikan orang lain begitu ya. Dan sudah sewajarnya lah ikan itu diperlakukan dengan baik. Ya tadi, memberi makan, beri minum, kalau sakit diobati. Ini beberapa video yang lalu kan ini ikannya pernah sakit ya. Kalau teman-teman belum pernah lihat video sebelumnya, boleh klik link di atas, atau boleh cari scroll ke bawah video saya sebelumnya. Itu ikannya pernah sakit, jadi disendiriin. Itu kan kolam ya, kolamnya itu bentuknya itu kayak letter S gitu kan. Nah karena sakit itu dimasukin di ember, jadi disendirikan gitu biar teman-temannya nggak nular, dan dia pun juga biar fokus sembuh gitu, karena kalau gerak sana gerak sini gitu kan kayak kurang fokus gitu. Makanya kalau sakit pun ikannya ini disendiriin gitu. Terus kalau kita memelihara hewan itu kita tidak boleh mengadunya gitu ya. Mengadu itu tidu kayak gitu ya, apa sih bahasanya? Teman-teman boleh komen di bawah ya apa yang saya maksud ya. Misal kayak adu jago gitu ya. Ya Allah, hewan itu hewan gitu loh. Wong kita sama manusia aja dilarang dilarang bertengkar gitu kan. Lah kok hewan yang sama-sama baik kenapa ditengkarin, kenapa tidu kayak gitu loh. Jadi sebaiknya nggak tahu deh. Tapi ya ini kita hanya gimana ya, yang namanya hidup itu kan pro dan kontra gitu ya, ada malam, ada siang, ada yang baik, ada yang buruk gitu ya. Nggak mungkin dikatakan baik kalau nggak ada perbandingannya yang buruk gitu ya. Jadi kalau baik semua atau kita malam ada siang atau siang terus kan juga nggak enak gitu ya. Jadi tiada manusia yang sempurna, jadi ada kalanya kita naik turun gitu ya, ada kalanya kita di sisi ini baik, ada kalanya di sisi ini kurang baik, perlu diingatkan. Nah itulah gunanya manusia, tawasau bil haqqi wa tawasau bis syab, dan saling mengingatkanlah dan saling menasehati dalam hal kesabaran dan dalam hal kebaikan. Jadi kalau saya mengingatkan bukan berarti saya lebih baik, tapi ya namanya orang kan kadang hilaf gitu ya. Jadi ya tolong diingatkan, dan yang diingatkan pun harus besar hati gitu. Oh iya, saya salah, sudah diingatkan. Jadi bukan berarti sok benar atau sok paling betul atau sok paling pintar gitu, enggak. Orang pintar kadang lupa, ya kan? Orang benar kadang juga salah, ya karena itu lumrahnya manusia. Al insanu mahalul khata' wa nisyan. Sesungguhnya manusia itu tempatnya salah dan lupa gitu ya. Jadi kalau salah ya lumrah, kalau lupa ya lumrah. Makanya kita berusaha mengingat, zikir gitu ya. Berusaha untuk berjiwa untuk terbuka, open mind gitu. Di open mind kayak ya berpikiran luas lah gitu.
Gimana teman-teman? Menurut teman-teman setuju kah? Ya begitu ya teman-teman. Ini bahas ikan ya, kok jadi kemana-mana. Ya gitu ya teman-teman, semoga teman-teman suka dengan video saya, semoga terhibur dengan video sederhana saya ini. Semoga videonya bermanfaat ya, karena saya hanya berbagi apa yang saya tahu dan saya masih banyak kekurangan. Tekan like apabila suka, jangan lupa like, subscribe. Oh ya, follow Instagram dan TikTok saya ya, linknya ada di deskripsi. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye-bye.